Yesus manusia, domba binatang. Jadi manusia. Waduh. Manusia disamakan dengan binatang. Masya Allah, keren. Ada yang kayak gini. Bu Rasmi kok dijeda? Harusnya kalau dia Yesus adalah penebus dosa, harusnya bisa juga disebut anak sapi. Karena kan itu ada 6 binatang, bisa disebut anak sapi, anak kambing, ya, tergantung. Anak domba sekarang anak sapi. Ya Allah. Ya karena memang secara perintah Al-Quran dan juga kemudian kitab Sanak jelas itu adalah hewan ternak, sapi, lembu, kambing, domba. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nah yang ini yang kita pertanyakan, ini Kristen ini kok persembahkan manusia, manusianya disebutnya domba, disembelih pula itu. Dalilnya 1 Korintus 5 nomor 7, dan itu adalah bisikan makhluk roh yang ngaku Kristus kepada Paulus. Paulus yang mengajarkan ini. Apa? Makhluk roh yang mengajarkan Paulus ini mengatakan itu. Kalau Yesus itu, Kristus itu adalah anak domba. Untuk nebus dosa dunia katanya. Alhamdulillah. Ahi, saya mau tanya Ahi. Apakah memang di dalam kitab Tanak ini ada diajarkan kalau Adam itu mewariskan dosa kepada kita, anak keturunannya? Ada nggak Ahi? Wah, enggak dong. Anak yang baru lahir itu bagaimana bisa jadi mewarisi dosa? Anak itu ketika dia dihitung sudah wajib dari segala kewajiban, dan dihitung dosanya ketika dia berumur, buat perempuan itu 12 haid. tahun, buat laki-laki 13 tahun. Itu. Masya Allah. Masa haid dengan masa ini balik. Iya, baru dia dituntut. Tapi kalau enggak, dia enggak akan dituntut sebagai kesalahan dosa, enggak. Justru teman-teman Adam itu hanya melanggar satu perintah Tuhan, makan buah. Lah. Kita siapa? Kita siapa menghakimi Adam? Dosa kita lebih banyak. Bisa dikatakan ya banyak dosa kita. Adam cuma satu. Pikirkan itu. Iya. Masya Allah. Padahal kalau saya lihat nih di kitab yang ada di Indonesia ini ya, di situ Adam dan keturunannya diberkati. Yang dikutu itu adalah tanah dan juga iblis. Di Al-Quran juga, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Adam berarti tidak kemudian memiliki dosa. Justru Adam mewariskan ilmu pengetahuan, mewariskan kemampuan untuk berpikir kepada keturunannya, sehingga keturunannya mampu menguasai makhluk lain di bumi ini, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Lah kalau Adam dituduh dengan makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, artinya bahwa kalau dia tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, ya bagaimana caranya dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi? Inilah saudara kita, Bu Rasmi, ajarannya aneh. Oke, biar aku Ini ya, jelaskan kalau Akhi. tentang yang tertulis di Alkitab ya. Oke, lihat nih, Gini, Adam makanya- bertobat. Gini loh, biar saya jelaskan. Persis gitu loh. Al-Quran juga mengatakan itu. Anda ini memaksakan yang ditulis dalam Al-Quran ke dalam Alkitab. Sementara jauh beribu-ribu tahun duluan Alkitab ditulis kitab Taurat daripada Al-Quran. Duluan Gitu, mana ya. kitabnya orang Kristen Duluan dengan kitab kitabnya orang Taurat. Yahudi? Ya, duluan kitab Taurat. Iya, saya tanya, duluan mana kitabnya Kristen dan kitabnya Yahudi? Duluan mana? Kitab Taurat dengan Kristen itu punya Tuhan yang sama. Iya. Yahudi atau Israel dengan Kristen punya Tuhan yang sama. Iya. Bisa kita buka di Yohanes 1 ya, di Nggak Yohanes sama. 1 kita buka. Nggak sama, Jangan karena iya. Tuhannya Kita orang buktikan Yahudi, loh, kita bukanlah buktikan. manusia. Kita buktikan. Loh, Israel, Oke. Tuhan Kita itu bukan manusia. buktikan. Gini loh, gini, dengar. Kau percaya dengan kitab sucimu, saya juga percaya dengan kitab suci saya yang memang nyata terjadi di dunia. Gitu.
Jangan kamu paksakan ajaran kitab sucimu yang mengambang, nggak nyata. Gitu. Ini saya bertanya itu kitab suci tuh yang lebih tua daripada kitabnya orang Kristen tuh. Baca coba itu. Sama enggak sama buku resmi? Tuhan Coba. Yahudi dengan Kristen sama. Kita buka Yohanes 1. Coba tanya saudara kita yang Yahudi, apakah betul Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi sama, akhi? Tidak sama. Tuhan Yahudi itu Lois El Hikayat. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Apakah sama? Apakah sama Jangan Tuhannya? kau tanya. Apakah sama dengar. Tuhannya umat? Yahudi yang sudah Islam. Yahudi yang sudah Islam itu artinya Yahudi. Palestina. Paham nggak Anda? Yahudi yang sudah Islam. Jangan membodohi gitu loh. Jangan membodohi. Yahudi yang beragama Islam sama itu dengan Palestina. Ya, tapi kau tanyalah ya Israel kau tanya yang selalu menyanyikan Yesua, ya, yang selalu diludahi di sana gitu. Yang meludahi Kristen di sana adalah Yahudi yang beragama Islam. Ya, jangan kau ketik kata Yahudi. Yahudi yang beragama Islam itu sama dengan Palestina. Coba dengarkan lagu-lagu Israel. Parah. Lanjut ahi. Diterapi ahi. Beliau butuh pertolongan. Yesua Hamasia. Ya. Di mana kita buktikan bahwasannya Tuhannya Israel dengan Tuhannya Kristen sama? Buka Yohanes 1. Ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ayat 14, firman itu menjadi manusia, ya. Firman itu adalah Allah menjadikan segala sesuatu. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, 2000 tahun kemudian firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Datang ke dunia merendahkan diri menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dalam neraka. Gitu. Makanya Yesus selalu bilang sembahlah Bapa, sembahlah Tuhan, karena Dia di situ merendahkan diri menjadi manusia. Allah bukan manusia, tetapi Allah itu adalah roh. Sembahlah Tuhan sebagai roh di sorga. Itulah ajaran Yesus. Ya. Jadi Anda harus paham. Gitu. Dan Anda tanya tadi di mana Yesus mengajarkan di luar Yahudi. Buka Matius 8. Ya. Matius 8 yang berbunyi ayat 11, akan ada banyak orang dari barat dan timur akan makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Itu sudah di luar Israel. Perkataan Yesus itu di sini, Yesus di Matius 8 ayat 11, Yesus berkata ini Yesus belum disalib. Ya. Jadi kalau kau tanyakan tentang Adam, yang dikutuk itu bukan hanya tanah dan ular, tetapi juga Hawa. Hawa di sini dikutuk, ya. Bisa kamu buka di Kejadian 3, ya. Ya, kita buka mulai dari sewaktu ular menggoda Hawa, ya. Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah ini siapa? Yang di Yohanes 1 tadi, firman itu adalah Allah. Ia menjadikan segala sesuatu, ya. Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya yang dikatakan tadi, firman adalah Allah, gitu. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Terlalu panjang Bu Rasmi. Terlalu panjang narasimu Bu Rasmi. Iya, Bu Rasmi, terlalu panjang. Ini terlalu panjang kamu samakan Tuhannya orang Kristen dengan Yahudi, tidak sama Bu Rasmi. Orang Yahudi sudah itu saya baca.
Tuhannya orang Kristen itu Tritunggal. Bukti data ada. Bukti data ada. Yesus, maka cukup dua Tuhan kalian. Sementara hukum yang terutama, wahai bangsa Israel, adalah Tuhan kita itu ehad. Tuhannya orang Yahudi itu satu, Bu Rasmi, sedangkan kalian Tuhannya ada tiga. Mana kesamaannya? Yang kedua adalah Tuhannya orang Yahudi dengan orang Islam itu ehad satu. Dan definisi daripada Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Nah, ketika ada kemudian Tuhan, lalu dia dicipta, dia tidak bisa mencipta, maka derajatnya sama dengan Tuhan hawa nafsu, Tuhan Fir'aun, Tuhan Raja Namrud. Berarti tepat posisi dua Tuhan pada saat itu ada dua Tuhan. Yang kedua dia adalah ciptaan. Berarti posisinya sama dengan Tuhan hawa nafsu. Ketika ada Tuhan yang diklaim sebagai Tuhan, nah ketika Tuhan itu tidak bisa mencipta, maka Tuhan itu adalah pagan, Tuhan itu adalah togut. Sederajat dengan Tuhan hawa nafsu. Gitu Bu Rasmi, Tuhannya Yahudi itu satu, Tuhannya orang Islam satu, sementara Tuhannya orang Kristen berapa Bu Rasmi? Jangan kau sama-samakan. Tuhannya Kristen satu, ya. Biar Iya, aku jelasin satu. samamu ya. Yang mana Oke. Tuhan Kristen? Biar aku jelasin samamu ya. Iya, yang mana Kita Tuhannya? kembali lagi, oke. Ya dengar. Kita kembali lagi ke Yohanes 1 ya. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun telah jadi. Jadi di saat firman ini, firman yang adalah Allah tadi, menjadikan segala sesuatu, ya, artinya menciptakan segala sesuatu di bumi, Dia menjadi Tuhan di surga. Ya, ayat 14. Namanya Yesus datang dalam tugas penyelamatan manusia, dan Yesus berhasil menyelamatkan manusia dari neraka. Dengan ikhlas Dia menanggung hukuman manusia di tiang salib. Dari mana kita tahu Dia berhasil? Karena Dia bangkit kembali. 3 hari kemudian Dia hidup kembali. Ya, tanda Yunus itu berhasil menyelamatkan manusia, itu Dia menjadi Tuhan di bumi. Ya, dan tanda Yunus 3 hari dalam perut ikan, begitu juga Yesus turun ke perut bumi selama 3 hari. Ya, sewaktu Yesus turun ke perut bumi, buka itu di Matius dan Lukas itu ada, tabir bait suci terbuka, kuburan-kuburan terbuka, dan orang-orang kudus dari dalam neraka dinaikkan ke surga. Dan di situ selama 3 hari di neraka, Yesus mengalahkan iblis, ya, karena orang-orang kudus di dalam neraka sudah naik ke surga, ke kota kudus, naik, yang artinya iblis sudah dikalahkan. Jadi di situ Yesus sudah menjadi penguasa di neraka. Jadi kau tanya, siapa Yesus? Yesus adalah penguasa di neraka. Dia Udah, kepanjangan dongengnya, kepanjangan. Gini, Ahi Billy, saya mau tanya, Ahi Billy, saya mau nanya. Di dalam Yesaya 14 nomor 15, Ahi, yang dilemparkan ke dalam kubur alam orang maut, orang mati ini itu siapa, Ahi? Menurut pendalaman materi antum sebagai pemilik kitab Yesaya 14:15. Loh, mantap ini. Mantap. bintang timur yang dijatuhkan, dipecahkan. Aduh, ini Sabar dulu. Karin Lucifer. Sabar dulu, sabar dulu. Hilal ben Syahar. Oh, kita lihat ya. Berbeda Ayatnya ya. itu ya. Kita lihat ya. Kita lihat Sabar ayatnya. dulu, Bu Rasmi, sabar. Bintang timur yang dipecahkan dan dibuang ke Iya, bumi sabar berbeda, dulu, sabar dulu, sabar dulu. berbeda dengan bintang timur yang Sabar bercahaya dulu. gilang gemilang. Mau Sabar diklarifikasi dulu, berarti. sabar dulu, sabar dulu. Kami nggak percaya Kristen soalnya, karena Kristen bukan pemilik kitab.
Udah. Mau sampai robek Kalian tidak mulutmu. percaya, tapi kalian selalu Saya bahas. tidak percaya meskipun mulutmu terbentuk dari emas. Tidak saya percaya karena kau bukan pemegang Tidak kitab. usah dibahas, tidak usah dibahas. Ya, ini saya bahas dengan yang punya kitab. Kitab Yesaya 14 nomor 15. Itu siapa Ahi yang dilemparkan ke dalam kubur? Sabar ya, Brosmi. Kami umat Islam tidak percaya kepada pemegang kitab palsu. Ya, Silakan Ahi. Yesaya 14 ayat 15. Ahi 15 Ahi, 15. Ya, 15. Ya, nih, but to the nether world have you been lowered. Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, to bottom, ke dasar neraka. Ini ayat Itu siapa 15, itu? Akhir. Itu siapa itu yang dilemparkan? Hilal bin Syakhar itu. Hilal bin Iblis Syakhar. itu kan? Iya, betul. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 12, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Kira-kira penguasa dunia yang menurut Yesus itu adalah iblis, itu dilemparkan keluar dari mana? Kalau dari surga kan sejak Nabi Adam, iblis sudah dilemparkan keluar dari surga, dari Ganbi Eden. Nah sekarang Yesus mengatakan iblisnya akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Tanda Yunus yang Anda sebutkan tadi. Neraka. Keluar dari neraka. Nari Kan neraka tadi saya- nenekmu kiper. tadi saya- Mana dengar, ada? Tadi saya, dengar dulu. Bentar. Ini pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Di Ya. mana di dalam kitabnya orang Yahudi disebutkan iblis sudah ada di neraka? Di mana itu tertulis? Tunjukkan kepada saya di kitabnya saudara kita Yahudi, iblis sudah ada di neraka. Malah iblis ke surga itu. Yang kamu Kitab baca Ayub. kan Yesaya 14. Yang kamu baca Yesaya Kitab Ayub, 14. woi. Di kitab Yesaya Ayub iblis itu 14 naik ke tadi. surga. Naik ke surga. Yesaya Ayo. 14 tadi. Yesaya 14 tadi disitulah. Ya itu iblis bukan dibuang ke itu neraka. bukan ke neraka, itu ke kubur, dalam kubur. Ya. Itu di alam orang mati. Di alam kubur itu alam barzah itu alam Ya, kubur. neraka itu alam orang mati. Hello. Oh bukan, beda. Beda. Nah inilah yang Yesus katakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya yang keluar dari kubur itu minta disembah. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang keluar dari kubur itulah iblis yang kau tuhankan, yang kau sebut Kristus itu. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa Kristus yang dimaksud Yesus? Itu yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen. Kristen ini pengikut Kristus. Berarti orang banyak yang disesatkan Kristus itu disebut Kristen. Sampai sini paham? Jadi makanya kemudian Yesus berkata di dalam Matius 12, apa kata Yesus? Orang Yahudi dan ahli kitab dan orang Farisi ini datang kepadaku dan berkata, Guru, berikanlah kami sebuah tanda. Apa kata Yesus? Tidak akan diberikan kepada angkatan jahat ini sebuah tanda, melainkan tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa kata Yesus? Untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga? Karisteng. Berarti Karisteng ini adalah angkatan jahe. Itu dalil. Makanya orang Yahudi tidak menganggap kalian. Oke, angkatan jahat adalah yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Murid Yesus yang 11 orang ini percaya nggak kepada kebangkitan? Tidak. Mana dalilnya? Baca surat wartawan Lukas nomor 24 ya, bab 24 nomor 9 sampai nomor 12. Baca. Orang-orang yang datang dari kuburan. Kenapa sekarang Anda membawakan Lukas? Tadi aku bawakan Lukas, Anda bilang itu tidak benar. Loh, sekarang Anda bawakan saya katakan Lukas kepada saudara, kalau Anda menyatakan kepentingan sabar, siar Anda gitu ya. sabar.
sabar. Dengar, Lukas itu adalah pewarta yang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berarti kalau berbicara mengenai peristiwa, kita harus dudukkan peristiwa itu. Jangan pula kau katakan apa yang dikatakan Yesus bahwa Lukas itu murid Yesus. Itu yang saya tidak percaya. Tapi kalau Lukas sebagai wartawan, saya percaya. Berdasarkan pengakuannya. Kalau dia itu pewarta. Di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Jangan kau katakan Lukas itu murid Yesus. Karena Lukas bukan murid Yesus. Nah sekarang ketika kita berbicara apakah ke-11 murid Yesus itu percaya ada kebangkitan dari kubur, murid-muridnya tidak percaya. Apa buktinya? Silakan Anda baca hasil penyelidikan wartawan Lukas di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Apa yang tertulis di sana? Ketika wanita-wanita ini ke kuburannya Yesus, mereka tidak menemukan Yesus lagi ada di sana, melainkan yang mereka temukan cuman kain kafan saja. Lalu mereka datang kepada murid-murid Yesus dan mendengarkan itu, murid-murid Yesus mengatakan apa yang mereka ucapkan itu adalah omong kosong dan mereka semua tidak percaya. Walaupun demikian, Petrus pagi-pagi buta pergi ke kuburan melihat apa yang terjadi di sana. Begitu sampai Petrus di kuburan itu, dia tidak menemukan adanya mayat, yang ditemukan hanya kain kafan. Apa yang ada dalam hati Petrus berkata, Petrus kemudian berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kok bisa kayak gini ya? Ayo. Artinya Petrus dan 10 murid lain tidak diberikan tanda kebangkitan dari kubur. Hanya angkatan jahat yang diberikan tanda kepada angkatan jahat, diberikan tanda bangkit dari kubur. Karena yang terlempar dari kubur itu adalah iblis. Tapi kan Yunus itu nggak mati ya di dalam perut ikan, dia nggak mati. Itu dia. Makanya iblis mati nggak Ahi? Iblis mati nggak Ahi? Enggak lah, nggak mati-mati. Enggak mati. Ayo, berarti kemudian anak manusia inilah yang masuk ke dalam kubur, yang kemudian dikenal dengan penyesat.